Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maranti Bua. Di sini saya akan memaparkan hasil magang 2 saya selama 1 bulan. Baik, kita langsung saja masuk dalam pembahasan pertama, yaitu bab 1 pendahuluan. Bagian A, biodata mahasiswa. Nama Maranti Bua, NIM 1824045, jurusan matematika. Bagian B, biodata dosen. Nama Insinyur Ruslan B, SPD MPD. Bagian C, tempat dan waktu pelaksanaan magang 2. Tempat pelaksanaan magang 2 dilakukan secara daring yang dibagi dalam beberapa kelompok yang dibimbing oleh dosen pembimbing masing-masing. Waktu pelaksanaan magang 2 selama 1 bulan melalui aplikasi WhatsApp. Berikutnya kita masuk dalam bab 2, yaitu prosedur pelaksanaan. Secara umum, magang 2 bertujuan memantapkan kompetensi akademik kependidikan dengan kompetensi akademik bidang studi dan memantapkan kemampuan awal sebagai calon guru dalam mengembangkan perangkat pembelajaran melalui langkah-langkah menelaah sebagai berikut. Bagian 1, mengikuti pembekalan magang 2. 2, menelaah strategi pembelajaran. 3, menelaah rancangan pelaksanaan pembelajaran. 4, mengembangkan media pembelajaran. 5, mengembangkan bahan ajar, dan yang terakhir mengembangkan alat evaluasi. Selanjutnya kita masuk dalam bab 3, hasil pelaksanaan dan pembahasan. Bagian A, hasil pelaksanaan. Bagian pertama, deskripsi hasil telaah kurikulum. Berdasarkan hasil telaah yang saya dapat dari berbagai media, khususnya dari internet mengenai kurikulum yang berlaku di tingkat SMK tahun 2020, adalah kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengganti kurikulum 2006 atau disebut kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang telah digunakan sebelumnya. Perbedaan kurikulum 2013 dengan KTSP salah satunya pada sistem penilaian, di mana KTSP lebih dominan menekankan aspek kognitif siswa, sedangkan kurikulum dari 2013 lebih menekankan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam proses pembelajaran yang digunakan juga berbeda. Jika menggunakan K13, guru hanya menjelaskan pokok materi yang diajarkan. Kemudian guru mengarahkan siswa untuk mencari pokok materi yang terkait materi yang diajarkan oleh guru. Sedangkan pada kurikulum KTSP, dalam proses pembelajaran guru menyampaikan pokok materi yang akan dibahas, kemudian guru menjelaskan kepada siswa secara terperinci, serta memberikan contoh soal. Kemudian guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya terkait materi yang belum dipahami. Kemudian guru menjelaskan terkait pertanyaan siswa. Bagian 2, deskripsi hasil telaah strategi pembelajaran digunakan. Strategi pembelajaran digunakan guru berdasarkan metode dan model pembelajaran yang ada di RPP. Metode pembelajaran digunakan guru bidang studi matematika dalam masa darurat penyebaran corona atau COVID-19, yaitu metode daring yang dipadukan dengan model Number Head Together atau NHT. Dengan metode ini, sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat personal komputer atau laptop dan juga HP Android yang terhubung dengan koneksi internet. Guru dapat melakukan pembelajaran secara bersama dengan siswa dengan waktu yang bersamaan menggunakan grup di media sosial seperti grup WhatsApp dan lain-lain. Dengan demikian, guru dapat memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran dalam waktu yang bersamaan dengan tempat yang berbeda-beda. Dengan adanya metode daring ini, di masa pandemi ini pembelajaran tetap berjalan melalui jarak jauh.
Berikutnya, bagian 3, deskripsi hasil telaah rancangan RPP. Berdasarkan hasil telaah yang saya lakukan selama magang secara daring, bahwa guru diwajibkan membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP ini dibuat sesuai dengan bidang studi masing-masing guru dan dibuat sebelum pelajaran hari itu dimulai. Hal ini dilakukan untuk mempermudah guru dalam menjelaskan. Dalam RPP tersebut, memuat tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan instrumen penilaian hasil belajar. 4. Deskripsi hasil telaah media pembelajaran yang digunakan guru. Berdasarkan hasil telaah yang saya lakukan selama magang online, guru menggunakan media pembelajaran sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran ini sangat penting dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, kemampuan, atau keterampilan siswa sehingga dapat mendorong berjalannya aktivitas pembelajaran. Bagian 5, deskripsi hasil telaah sistem evaluasi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Sistem evaluasi pembelajaran yang digunakan guru selama sekolah daring ada 2, yaitu tes tulis dan tes lisan. Tujuan dilakukan evaluasi ini untuk menilai kemampuan siswa sejauh mana siswa memahami atau mengerti materi yang telah diterima atau yang telah diajarkan oleh guru selama sekolah daring, serta untuk mengetahui apakah proses pembelajaran sudah efektif atau tidak dengan sistem pembelajaran yang diterapkan oleh tenaga pendidik. Evaluasi juga ini dilakukan untuk mengetahui apakah guru berhasil mencapai tujuan pembelajaran dengan metode yang sudah diterapkan. Hal tersebut bisa dilihat pada nilai yang diterima oleh siswa. Bagian B, pembahasan. Yang pertama, kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Kurikulum ini bertujuan untuk mengarahkan pendidikan menuju arah dan tujuan yang dimaksudkan dalam kegiatan pembelajaran secara menyeluruh. Kurikulum ini sangat penting dalam dunia pendidikan sehingga di setiap sekolah harus mempunyai kurikulum. Sejak diterapkan kurikulum 2013 untuk mengganti kurikulum 2006, maka hampir semua sekolah menggunakan kurikulum 2013 saat ini. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, tantangan internal. Yang kedua, tantangan eksternal. Yang ketiga, penyempurnaan pola pikir. Yang keempat, penguatan tata kelola kurikulum. Pembahasan berikutnya yaitu strategi pembelajaran. Number Head Together merupakan strategi pembelajaran yang sangat tepat digunakan oleh guru dalam masa COVID-19 ini. Number Head Together adalah suatu model pembelajaran yang lebih mengedepankan kepada aktivitas siswa dalam mencari, mengelola, dan melaporkan informasi dari berbagai sumber yang akhirnya dipresentasikan di depan kelas atau melalui aplikasi yang digunakan saat ini. Dalam hal ini, sebagian besar aktivitas pembelajaran lebih berpusat kepada siswa, yakni mempelajari materi pelajaran serta berdiskusi untuk memecahkan sebuah masalah yang dihadapi. Pembelajaran kooperatif TVNHT merupakan salah satu tipe pembelajaran
yang menekankan pada struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan akademik. Ibrahim mengemukakan 3 tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran tipe Number Head Together. 1. Hasil belajar akademik struktural, yaitu meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. 2. Pengakuan adanya keragaman, di mana siswa dapat menerima teman-temannya dari berbagai latar belakang. 3. Mengembangkan keterampilan sosial, di mana siswa menghargai pendapat orang lain, mengemukakan pendapat, bekerja sama dalam sebuah kelompok, dan aktif bertanya. Pembahasan yang ketiga, rancangan RPP. Rancangan pelaksanaan pembelajaran adalah rencana menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan silabus. Bagian B, tujuan dan fungsi RPP. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Dengan menyusun rencana pembelajaran secara sistematis, maka guru mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. C. Komponen-komponen RPP. Menurut Mendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran, ada 3 komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Pembahasan berikutnya yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala alat yang digunakan saat proses pembelajaran yang berguna menyampaikan materi pelajaran sehingga memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Beberapa media yang digunakan guru dan siswa dalam proses belajar, khususnya dalam masa COVID-19 ini, yaitu media komputer atau laptop, media cetak, HP Android, dan yang lainnya terhubung dengan internet. Dalam pemilihan media ini harus memperhatikan metode saat mengajar, tujuan pengajaran, jenis dan respon yang diharapkan siswa setelah pembelajaran berlangsung. Dengan adanya media, interaksi antara guru dan siswa berjalan dengan baik sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan secara efisien dan efektif. Pembahasan yang kelima yaitu sistem evaluasi pembelajaran. Evaluasi adalah suatu proses untuk merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat beberapa alternatif dalam mengambil keputusan. Evaluasi ini dapat diukur dengan menggunakan tes tulis maupun tes lisan. Dari hasil pengukuran itu akan mendapat nilai yang akan menentukan sejauh mana siswa telah memahami materi yang telah diajarkan oleh guru. Evaluasi juga sebagai tolak ukur bagi guru apakah strategi yang digunakan serta metode yang digunakan selama proses belajar mengajar itu berhasil atau tidak. Berikutnya, bab 4 penutup, bagian A simpulan. Magang 2 merupakan salah satu mata kuliah dan kegiatan lanjutan dari magang 1 yang bertujuan untuk mempelajari aktivitas guru yang ada di sekolah. Dalam kompetensi untuk menyiapkan bekal awal menjadi calon guru. Proses belajar mengajar dilakukan oleh seorang guru, mulai dari pembuatan RPP, silabus, dan bahasan ajar yang digunakan,
sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan guru melalui RPP. Bagian B, saran. Pada masa pandemi ini, sebagai tenaga pendidik, diharapkan lebih memperhatikan metode serta strategi yang cocok digunakan saat ini agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dan memperoleh hasil yang maksimal, serta meningkatkan minat siswa belajar secara daring. Baik, itu saja pembahasan saya mengenai magang 2 saya. Sekian dan terima kasih.